Nah, bagus. Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel Cerita Hidupku. Setiap orang punya cerita dan setiap cerita pasti ada hikmahnya. Dan kalau kalian lihat nama channel saya itu EAPIND, ya tidak apa-apa. Karena saya sudah coba rubah jadi Cerita Hidupku tapi malah tidak bisa di search. Jadi biarkan saja EAPIND itu sama dengan Cerita Hidupku. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi cerita dalam kehidupan karir saya. Bagaimana di tahun 2010 saya pernah kerja di PT Siemens Indonesia di Pulau Mas. Dan saat itu saya kerja sebagai staff selama 1 tahun. Tetapi di tahun kedua saya diangkat yang asalnya saya karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Dan gaji saya saat itu naik kurang lebih 30%. Itu bisa dibilang sangat besar karena setiap karyawan rata-rata itu setiap tahun hanya naik 4%. Terakhir tahun 2000, saya nggak ceritain semua karir saya kepanjangan. Terakhir di tahun 2018 sampai 2020 saya kerja di sebuah perusahaan. Dari 6 bulan pertama dari staff biasa yang bisa dibilang saat itu saya manajemen trainee ya. Jadi saya nggak tahu mau ditempatkan di mana. Tetapi 6 bulan saya sudah jadi supervisor. Dan salary saya atau gaji saya saat itu naik sangat besar. Itu sampai kurang lebih ada 80% gitu ya kenaikan gaji saya. 70-80% lah. Dan bagi saya itu satu prestasi yang sangat membanggakan. Dan saya mau cerita kepada teman-teman semua, bukan untuk menyombongkan diri saya, tetapi untuk saya bisa berbagi dan siapa tahu dari cerita ini teman-teman bisa terinspirasi dan teman-teman bisa juga menjadi karyawan yang punya jenjang karir yang baik. Dan 1,5 tahun saya kerja di perusahaan tersebut, saya sudah jadi operational manager. Nah, apa saja kiat-kiat kerja yang saya lakukan sambil saya juga bercerita tentang pengalaman hidup saya selama saya bekerja, saya akan bagikan. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini, dan bunyikan lonceng notifikasi. Karena saya akan terus bercerita tentang cerita-cerita hidup saya yang menurut saya seru dan bisa menginspirasi banyak orang. Karena seperti kata pepatah, orang bodoh tidak belajar dari kesalahannya sendiri. Orang biasa belajar dari kesalahannya sendiri, tapi orang pintar belajar dari kesalahan orang lain, ya. Atau juga kita bisa belajar dari kesuksesan orang lain. Sampai saat ini saya masih merasa bahwa masih begitu banyak hal yang bisa saya lakukan dan ingin saya capai. Tentu saja segala sesuatu itu perlu proses. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam cerita. Dan bisa dibilang juga ini kiat ya bagaimana saya bisa mencapai kesuksesan dalam karir saya. Tentu saja yang utama adalah kedisiplinan, kejujuran. Bagaimana terutama di 3 bulan pertama probation itu kita harus benar-benar nunjukin kalau bisa jangan sama sekali jangan telat, sama sekali jangan sakit. Karena telat itu ketika masa probation 3 bulan kita telat itu seperti menimbulkan aib atau cacat gitu ya, menimbulkan celah. Jadi sebisa mungkin 3 bulan pertama kita jangan telat. Kemudian jangan sakit. Nah, saya yakin bahwa kita tuh bisa jaga kesehatan kita. Kecuali sakit yang benar-benar ya let's say seperti sekarang corona gitu ya. Itu kita mungkin hidup jaga kesehatan, kita sudah ini itu dan lain sebagainya tapi bisa saja tertular. Nah, kalau yang tertular itu sudah tidak bisa dihindari, tapi sebisa mungkin kita jaga kesehatan kita. Jadi 3 bulan pertama itu adalah kita harus membangun image yang baik di perusahaan tersebut. Kemudian kita harus banyak-banyak apa? Bersyukur. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak lakukan gitu. Nah, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik kalau kita tidak bersyukur? Kalau kita mengeluh, mood kita, perasaan kita ketika datang ke kantor pun pasti akan
nggak bagus gitu. Jadi saya selalu belajar untuk bersyukur. Berapapun gaji kita, apapun pekerjaan yang harus kita kerjakan, sesulit apapun, apalagi di zaman sekarang nih banyak orang yang saya dengar itu sampai pengurangan 50% gajinya, 75% gajinya, bahkan ada yang dirumahkan tanpa digaji, bahkan ada yang di PHK. Nah, saya yakin kondisi seperti ini tuh bikin orang yang suka ngeluh, sekalinya dia kerja lagi pasti dia akan bersyukur. Nah, alangkah baiknya itu kita miliki dari awal gitu. Dan saya selalu belajar mendisiplinkan diri saya untuk bersyukur, 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 bersyukur. Ya. Dan kemudian kita harus punya pola pikir yang benar tentang perusahaan. Jangan selalu berpikir, wah perusahaan menjadikan saya sapi perah. Wah perusahaan mengeksploitasi saya. Oh ini itu dan lain sebagainya. Kita mesti mikir gini, bahwa kita masuk sebagai karyawan, kita terima gaji setiap bulan. Dan itu kalau perusahaannya aman, lancar gajiannya, kita nggak ada resiko. Mau perusahaannya rugi, kita tetap digaji. Mau perusahaannya untung, kita tetap digaji. Kalau ada yang dapat bonus, ya syukur. Kalau nggak pun, kita tetap dapat gaji yang sudah disepakati dari awal. Nah, kalau kita emang nggak sepakat dengan gajinya, ya nggak usah diambil. Toh, perusahaan pun nggak akan maksa kita, kan? Jadi, saya belajar bahwa jangan kita punya pola pikir yang salah. Saya masuk ke perusahaan tersebut, saya mulai tahu gitu ya, setelah saya jadi supervisor, setelah saya jadi operational manager, saya mulai tahu profitnya berapa, modalnya berapa, karena ya semua saya pelajari gitu kan. Tetapi saya mikir gini, perusahaan, owner, itu punya modal yang harus dikeluarkan. Dia punya resiko. Lah saya nggak punya resiko, saya nggak bawa modal, saya cuma bawa kemampuan saya, diri saya untuk bekerja. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk kita itu mengeluh dalam bekerja. Lebih baik kalau emang tidak suka di situ ya silakan pindah. Kalau Anda punya jadi karyawan bisa pindah ke tempat yang Anda lebih suka ya silakan. Daripada harus tanda kutip terpaksa kerja di situ. Nah itu saya paling nggak mau untuk seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian apalagi sih kiat sukses yang bisa saya bagikan? Saya tahu di luar sana lebih banyak orang yang sukses daripada saya. Tapi at least apa yang saya punya, apa yang saya ngerti, saya mau bagikan kepada Anda secara free. Ya kan? Anda nggak bayar kan? Anda hanya bayar kuota Anda saja. Kalau pakai wifi gratis juga. Tapi kalau Anda mau support, silakan like, comment, share, subscribe. Karena saya akan terus bagikan video-video yang oke-oke, yang seru-seru mengenai cerita hidup saya. Tunjukkan kualitas kita. Jangan hanya menuntut. Nah, banyak karyawan yang salah. Saya selalu belajar untuk tunjukkan kualitas kita. Saya selalu belajar untuk tunjukkan kemampuan kita. Bukan untuk menjilat, bukan untuk pamer. Bukanlah, kita kerja ya tunjukin. Saya belajar bahwa ada pepatah gini, gedung yang sangat tinggi akan terlihat dari kejauhan. Kenapa? Karena dia lebih tinggi dari yang lain. Tapi dia tidak menjatuhkan gedung-gedung yang lain gitu. Karena memang dia lebih tinggi. Artinya, kalau kita mau nunjukin kualitas atau kemampuan kita, kita tidak perlu menjatuhkan orang lain. Tetapi kita harus lakukan lebih dari apa yang mungkin mereka bisa lakukan. Nah, jadi coba kalian bayangkan kalau kalian jadi bos atau kalian jadi pemilik perusahaan. Mau nggak kalian promosi orang yang berlawanan dengan yang dua tadi saya sebutkan? Tidak disiplin, tidak jujur, suka mengeluh, punya pola pikir yang salah tentang perusahaan, bisanya menuntut saja, tidak mau menunjukkan kualitas, ya nggak akan terjadi. Jadi kita yang harus berubah. Supaya apa? Supaya karir kita pun berubah seiring dengan kualitas kita yang berubah. Ya, itu yang selanjutnya. Kemudian, jalin hubungan yang baik dengan semua karyawan. Apalagi atasan. Harus jalin hubungan yang baik. Jangan sekali-sekali kita jadi orang yang emosian. Jangan sekali-sekali jadi orang yang ngerasa benar. Kadang-kadang nih kita benar, tapi bos kita bilang, misalnya kita A, bos kita B. Kita jangan langsung frontal atau melawan gitu. Jangan. Kita cerna dulu. Di saat yang tepat, momen yang tepat, baru kita perkatakan lagi. Ya. Jalin hubungan yang baik terhadap semua karyawan. Tetapi ingat baik-baik nih. Ini sebenarnya sangat baik ya untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali kerja, yang belum punya pengalaman. Nah, share video ini sama teman-teman kalian.
Apa? Jalin hubungan baik tapi jangan terlalu terbuka. Ya, jangan terlalu terbuka. Sekali lagi, camkan itu baik-baik anak muda. Meskipun saya masih muda juga ya. Camkan itu baik-baik, jangan terlalu terbuka. Cerita seperlunya. Jangan cerita sesuatu yang di luar pekerjaan yang terlalu personal gitu. Nggak usah. Jangan kita jelek-jelekin bos kita sama teman kita. Waduh, kita nggak tahu itu bisa nyampe atau enggak. Karena di dalam dunia kerja, suka atau tidak suka, kenyataannya akan ada orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan kita. Sekali lagi, kenapa saya bersyukur saya tidak jatuh gitu. Meskipun saya sering mengalami seperti itu. Ada orang-orang yang iri ketika saya dari staff tiba-tiba menjadi supervisor, kemudian saya dari supervisor bisa menjadi manajer. Ada orang-orang yang iri dan mencoba untuk menjatuhkan kita. Tapi ya kalau kita orangnya yang saya sebutin tadi, jujur, disiplin, kualitas kita ketahuan, kita nggak akan jatuh gitu ya. Jadi jangan terlalu terbuka. Kalau kita terbuka, suatu saat orang itu ceritain sama bos lagi, atau misalnya sampai let's say direkam lah, nggak tahu loh, direkam, dioper ke grup WA atau apa tingkah laku kita ya, kita sedang melakukan sesuatu yang buruk misalnya, wah itu bisa jadi bumerang buat kita ya. Selanjutnya, jadi jangan terlalu terbuka, tapi jalin hubungan baik. Jangan sampai kita emosi ribut sama orang. Sebisa mungkin hindari perselisihan, pertikaian, pertengkaran ya yang tidak ada gunanya, itu hindari. Ini juga penting, kenapa? Karena kita kerja mau nggak mau, suka nggak suka, kita pasti butuh orang lain. Dari departemen lain, dari divisi lain, pasti kita butuh suatu saat. Nah, kalau hubungan kita baik, suatu saat kita butuh, dia akan tolong kita. Dia tidak akan mempersulit kita. Sebaliknya, kalau kita tidak menjalin hubungan yang baik, suatu saat kita butuh sama orang itu, orang itu bisa mempersulit kita sampai mungkin kita tidak mendapatkan solusi atas permasalahan kita. Nah, itu sangat berbahaya. Ya, kadang-kadang kita bukan mesti sering belajar sabar, ngertiin orang. Oh, dia temperamen. Oh, dia orangnya suka bikin ribet. Oh, dia orangnya nggak simpel. Ya udah, ikutin aja. Kita pelan-pelan ya. Kalau dia lagi ribet, lagi emosi, kita cool down. Ya, itu resiko. Namanya juga di dunia kerja kita berinteraksi dengan begitu banyak orang. Nah, selanjutnya apa? Jadilah, ini penting nih. Ini penting ya. Jadilah karyawan, dan ini saya belajar ya, yang mau mengerti keseluruhan alur perusahaan dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya ulangi ya, karena ini sangat penting. Jadilah karyawan yang mau mengerti keseluruhan alur perusahaan dari awal sampai akhir. Perusahaan apapun itu, kalau perusahaan jasa, pasti ada orang yang kerja, ada bahan baku, ada suppliernya, ada produknya, ada jasanya. Semua itu sebisa mungkin kita pelajari. Jangan kita jadi karyawan yang hanya stuck di satu titik di mana kita kerja. Mudah-mudahan ngerti ya. Contoh gini, misalnya saya akunting, bagian akuntansi. Saya ngitung pembukuan, saya ngitung keuangan. Ya udah, di situ aja gitu. Saya nggak mau tahu tentang produksi, saya nggak mau tahu tentang bahan baku, saya nggak mau tentang training dari mungkin karyawan lain, saya nggak mau tahu tentang HRD, saya nggak mau tahu tentang profit udah pasti tahu ya. Pokoknya hal-hal lain yang di luar akunting itu kita harus tahu. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang sukses, orang-orang yang jadi bos, tanda kutip ya, jadi manajer gitu ya, jadi manajer. Kalau bos tuh owner, jadi manajer. Awalnya tuh misal dia manajer operasional, tapi awalnya dari mana? Dari akuntansi, dari akunting gitu. Ada manajer pemasaran, ada manajer keuangan, tapi awalnya dari operasional. Pokoknya bisa berpindah-pindah dan fleksibel. Kenapa? Karena mereka mau belajar sesuatu yang di luar apa yang dia kerjakan sehari-hari. Nah, tentu saja ini kan butuh extra effort ya, butuh usaha tambahan gitu. Nah, itulah yang akan membedakan kita dengan karyawan yang lain. Dan saya bersyukur bahwa ketika saya masuk di perusahaan ini, saya mulai menganalisa gitu. Dari awal ada perekrutan, ada training, kemudian di lapangan seperti apa saya belajar,
keuangannya seperti apa sedikit saya belajar, gudang seperti apa saya belajar, proses pengerjaannya, ya, promosi-promosi yang ada, semua saya pelajari. Dan saya saat itu seperti saya bilang, saya itu MT manajemen training kurang lebih di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama saya banyak menganalisa. Nah, mungkin kalian bingung ya, saya umur sekarang udah 36. Tapi saya bisa masuk MT. Nah, itu semua kemurahan yang maha kuasa, ya. Itu kemurahan yang maha kuasa, saya bisa masuk MT. Nah, kalau yang nggak ngerti MT, silakan tanya di kolom komen, ntar saya jelasin, ya. Kalau saya jelasin sekarang kelamaan. Nah, jangan berkutat di satu bagian saja. Keluar. Kalau kamu bagian keuangan, main ke gudang sekali-sekali. Ngobrol sama orang gudang. Kalau kamu ada di bagian sales, sekali-sekali ngobrol sama orang keuangan. Tanya produknya apa aja, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti apa yang saya maksudkan ya. Selanjutnya apa? Lakukan lebih dari apa yang bisa kita lakukan. Bahkan kalau perlu, kerjakan pekerjaan orang lain. Wih deh, ini ya, ini yang sebagian karyawan itu alergi sama yang beginian. Pokoknya kalau bukan kerjaan gua, prinsipnya begitu. Kalau bukan kerjaan gua nggak sekali-sekali kerjain. Itu urusan dia, gua nggak mau bantu. Aduh. Kalau saya bilang, jangan seperti itu. Tapi kita juga harus punya hikmat. Artinya kita mesti punya batasan. Misalnya, ini udah keterlaluan nih, dia manfaatin saya nih, udah nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya sesuatu yang masih kita bisa kerjain, dan itu sesuatu yang bisa kasih kita ilmu sebenarnya gitu. Kita kerjain kerjaan dia. Sekali, 2 kali, ketiga kali dia seperti mau memanfaatkan kita, baru kita tolak. Baik-baik, ngomong baik-baik. Nggak susah kok. Kecuali kerjaan kita udah overload, kerjaan kita udah terlalu banyak sehingga kita tidak bisa membantu orang lain atau kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan orang lain, ya. Nah, ini bertolak belakang memang. Tetapi apa yang saya lakukan ini, poin-poin tadi saya nggak tulis urutan, mengalir aja sesuai dengan cerita saya. Apa yang saya lakukan ini ternyata itu sangat baik untuk karir saya. Saya bisa ngerjain ini, saya bisa ngerjain itu, terutama ketika waktu saya senggang. Saya bisa bantu dia, akhirnya saya ngerti. Ketika saya ngerti, wawasan saya bertambah, pengetahuan saya bertambah, pengenalan saya tentang perusahaan bertambah. Saya semakin mengerti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Saya semakin mengerti apa yang baik untuk perusahaan, apa yang tidak baik, apa masalahnya, apa solusinya, apa kekurangannya, apa yang harus ditingkatkan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah jadilah karyawan yang membuat solusi. Ini berhubungan dengan poin yang tadi ya. Sebelum poin terakhir, saya mau cerita sedikit nih tentang baju ini. Teman-teman mungkin tahu ya, kan ini kan cerita hidupku. Jadi ini bajunya Bayern Munchen ya. Di bawah sini ada Elber. Elber nih pemain angkatan 2000-an lah ya. Jadi ini baju punya memori yang kuat karena dikasih sama guru badminton saya. Paulus namanya ya. Jadi ini saya udah kurang lebih dari tahun 2000, sekitar 2004 ya. Udah 16 tahun. Tapi masih bagus nih baju ya. Saya sering pakai juga kalau saya main badminton. Oke, itu intermezzo. Dan kembali lagi, jadilah karyawan yang memberi solusi terhadap permasalahan, terutama permasalahan inti yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, satu kali saya ketika masih menjadi MT, saya duduk, ya kan, saya dengar dari bagian operasional, saya dengar dari bagian keuangan, saya dengar dari bagian promosi, dan lain sebagainya. Saya dapat begitu banyak informasi di situ. Nah, akhirnya informasi-informasi tersebut saya godok, saya ramu, dan saya dapat satu kesimpulan bahwa ada masalah. Mana ada perusahaan yang nggak ada masalahnya, ya. Semua perusahaan pasti ada masalahnya. Nah, ketika masalah itu ada, kita di situ jangan menjadi orang yang membuat masalah perusahaan itu semakin parah. Tetapi kita harus minta hikmat nih. Saya bilang minta hikmat, karena hikmat itu kan dari Yang Maha Kuasa. Karena disebut bijaksana. Sana, ya, bukan bijak sini ya. Bukan diri kita, tapi dari Yang Maha Kuasa. Hikmat itu bisa
Tuhan kasih ke manusia. Nah, kita minta hikmat, ya, minta hikmat bagaimana supaya masalah yang vital dalam perusahaan itu bisa ada solusinya. Kalau kalian bisa lakukan itu, hai karyawan-karyawan yang saat ini masih bekerja dan karyawan-karyawan yang baru mau bekerja, mudah-mudahan corona ini segera berlalu sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka lagi seperti sedia kala, bahkan saya doakan lebih banyak lagi lowongan-lowongan pekerjaan, karena saya tahu saat-saat ini saya juga turut prihatin buat semuanya yang saat ini tidak punya pekerjaan. Semoga ada jalan untuk kalian semua untuk dicukupkan segala kebutuhan. Sampai di mana tadi? Saya lupa. Ya, jadi kalau kalian bisa jadi orang yang memberikan solusi, datang kepada bos bukan dengan nambahin masalah, tapi kalian jadi punya solusi untuk perusahaan tersebut, untuk memajukan perusahaan tersebut, ya, karena seperti saya bilang, pola pikir kita harus memajukan perusahaan ini. Jangan pernah berpikir saya harus dapat sebanyak mungkin dari perusahaan ini dan saya kerja sesedikit mungkin. Sampai kapanpun lu nggak bakal sukses, gue kasih tahu. Ya, gimana yang Maha Kuasa mau kasih kita kesuksesan kalau kita nggak mau majuin perusahaan kita? Nggak akan terjadi, ya. Saya jujur aja prihatin, kadang-kadang saya sering bertemu dengan orang seperti ini. Saya pengen kerja sesedikit mungkin, tapi perusahaan kasih sebanyak mungkin sama saya. Itu nggak akan terjadi, guys, ya. Teruslah bermimpi sampai Anda karakter itu kan lama-lama makin kuat, makin kental gitu ya. Saya ngeri banget kalau sampai harus punya karakter seperti itu. Saya nggak mau. Kita harus kerjakan yang maksimal, yang baik untuk perusahaan, dan sebisa mungkin jadilah solusi untuk perusahaan tersebut. Minta hikmat sama Yang Maha Kuasa. Nanti kita akan dikasih dan kita bisa bikin solusinya. Ya, terakhir. Tadi udah terakhir ya, tapi ini terakhir lagi. Nggak apa-apa, masih seru kan ceritanya. Jadi waktu itu akhirnya saya lihat bahwa sumber permasalahan itu adalah di training. Dan saat itu saya bikin modul dari yang asalnya bisa dibilang nggak ada lah gitu, bahannya tuh nggak ada sama sekali, tapi saya bikin di 3 bulan, dari 3 bulan ke 6 bulan saya pelajari semua, saya bikin modulnya, saya bikin modul training dan yang sangat detail dari A, B, C, D, E, F, G, saya bikin semua modulnya dari nggak ada sampai ada, sampai akhirnya modul itu dipakai sampai sekarang di perusahaan untuk menjadi modul training bagi karyawan-karyawan baru. Nah, setelah itu, karena saya bikin modul dari awal sampai akhir, akhirnya saya kuasai semua. Di 6 bulan, saya diangkat jadi supervisor. 1,5 tahun, saya sudah jadi manajer operasional. Ya, oke, itu aja cerita hidupku yang saya bisa bagikan kepada teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye, stay safe, stay healthy.